Mana Kak Sempat angkat tangan dulu. Oke, Mutiara. Apa saja makhluk hidup yang kamu lihat dari pas mau pergi berangkat sekolah? Kucing. Kucing. Apa lagi? Ayam. Ayam. Itu emang ngomongin kamu kan? Dengar nggak kalau ayam pagi-pagi kukuruyuk? Iya, Dengar? ya, ayam yang selalu membangunkan saya. Keren. Nanti nggak perlu orang tua yang biasa kan? Mutiara, mutiara gitu enggak ya? Ya, dua ya. Nah, untuk kelas 5 ibu mau nanya, mengapa hutan sangat penting bagi kehidupan kita? Karena biar udaranya tetap segar, biar banyak oksigen. Bagus. Dan yang paling penting bisa mencegah banjir dan tanah longsor. Paham? Nah, untuk melanjutkan materi ini, ibu akan memberi video. Saya simak ya, anak kelas 5. Mungkin kamu akan melihat ikan yang berenang ke sana kemari, atau kamu melihat burung-burung yang terbang sambil berkicau, atau bahkan kamu melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitar danau. Kamu juga bisa melihat rumput, air, matahari, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa di bumi kita ini terdiri atas benda-benda tak hidup dan benda-benda yang hidup? Mereka semua saling berinteraksi di dalam satu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Mungkin kamu akan bertanya, apa sih itu ekosistem? Nah, jadi ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup seperti Boleh? Neng bacain apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup biotik dan benda-benda terhidup abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain dulu. Baik, terima kasih Neng. dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Contoh komponen biotik atau benda-benda yang hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara untuk komponen abiotik atau benda-benda tak hidup ada air, matahari, tanah, dan batu. Nah, sekarang coba kamu amati gambar ekosistem ini. Apa yang kamu lihat pertama kali? Sepertinya kamu akan melihat tanah. Nah, tempat ini termasuk komponen biotik karena dia adalah makhluk hidup yaitu hewan. Neng, Kita bisa mungkin lihat nanti ya. itu termasuk komponen abiotik karena dia adalah benda yang tak hidup. Di atas kita bisa melihat burung yang termasuk komponen biotik atau benda yang hidup. Untuk kelas 4 juga lihat gambar-gambar yang ada di video ya. Burung juga termasuk tumbuhan dan dia termasuk komponen biotik. Begitupun juga dengan perawatan. Nah, sisi lain kita melihat matahari sebagai komponen abiotik karena dia tak hidup. Dan ada awan. Awan juga termasuk komponen abiotik. Di bawah kita melihat tanah yang termasuk komponen abiotik. Lalu di sebelahnya kita melihat ada air. Air juga termasuk komponen abiotik. Dan terakhir mungkin kita akan melihat cacing. Cacing termasuk komponen biotik. Tahukah kamu bahwa di sebuah ekosistem komponen biotik terdiri dari tiga? Yang pertama ada individu yang merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor ikan yang hidup di danau. Selanjutnya
topik selanjutnya adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang nantinya bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu mereka pada saat mencari ikan di laut. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan angin dalam membangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin. Sebuah makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kambing yang membutuhkan rumput untuk dimakan, sementara di laut ada rumput laut, ikan, dan makhluk hidup lainnya yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, sampai sini saja. Terima kasih. Baik, karena udah melihat video dari awal sampai akhir, Ibu akan melihatkan media yang bisa kalian lihat secara langsung juga. Di sini ada interaktif ekosistem, yaitu ada fungsi menampilkan rantai makanan dan menjelaskan keseimbangan ekosistem. Gambar pertama ini apa? Asmi? Monyet. Itu adalah gambar ekosistem hutan. Makanya ada monyet, karena ini di hutan. Kalau komponen biotik, ada komponen hidup dalam ekosistem, yaitu ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, rumput, burung, serangga, dan jamur. Kalau komponen abiotik itu ada benda tak hidup. Ini boleh dengar ya, kita sebentar, karena nanti Ibu akan minta kalian sebutin komponen biotik dan abiotik. Ya, Bu. Yaitu yang komponen abiotik ada cahaya matahari, air, udara, tanah, batu, dan suhu. Nah, untuk kelas 5, kalian lihat di sini ada rantai makanan. Urutan rantai makanan makhluk hidup itu ada rumput ke belalang, habis ke belalang katak, habis ke katak ular dan elang. Bisa dilihat? Jelas. Baik. Nah, jika salah satu komponen hilang, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Paham? Nah, di sini ada yang terakhir, dampak aktivitas manusia. Ada penebangan hutan, itu menyebabkan habitat hilang, banjir, dan tanah longsor. Kalau pencemaran air itu ada air kotor, makhluk hidup akan terganggu. Kalau sampah plastik mencemari tanah dan air, hewan juga bisa sakit, tumbuhan juga bisa mati. Asap kendaraan dan pabrik, udara kotor menyebabkan penyakit. Yang terakhir ini ada cara menjaga lingkungan. Yang pertama ada buang sampah pada tempatnya, hemat air, menanam pohon, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, jaga kebersihan lingkungan. Paham anak-anak? Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya.
Ada kesulitan kah? Tidak udah. Jangan mau bertanya ya. Oke, ini bisa 2 menit ya. Bu. Baik, jika sudah boleh angkat tangannya. Iya, Bu. Udah, kelompok 1 udah. Kelompok 2 sudah belum? Sudah belum? Ayo untuk yang kelas 4. Sedikit lagi, Bu. Baik, lanjutkan ya. Masih ada waktu, boleh dilihat kembali. Boleh untuk kelas 5 yang kelompok pertama maju, Azmi dan teman-teman. Boleh sih. Jadi nomor 1, bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik? Dia saling berhubungan karena saling membutuhkan. Yang kedua, apa yang terjadi saling mengucapkan menjadi kerusakan pada ekosistem. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2-nya udah? Nah, Boleh maju, Neng dan teman-teman. di sini ada komponen biotik. Komponen biotik itu terdiri dari hewan, tumbuhan, lalu tentu saja abiotik terdiri dari seperti angin, dan tanah. Lalu bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik? Mereka saling membutuhkan. Apa yang terjadi jika lingkungan tercemar? Komponen biotik dan abiotik akan terancam. Baik, terima kasih ya, Neng. Halo, Neng. Nah, Ibu ingatkan kembali, Neng ini kan kelas 5 ya? Yang Ibu suruh kan kelas 5 yang dikerjakan bagian bawahnya aja, yang diskusikan lah. Oh iya, Bukan yang atas. Kalau Neng ini kerajinan nih, makanya dia agak sedikit lama ya ngerjainnya. Tapi nggak apa-apa, Neng. Good job, keren. Boleh? Kelas 4-nya udah selesai? Sudah, Bu. Boleh dilanjutkan pembicaraan dan teman-teman.
Jadi di sini ada komponen biotik. Yang pertama yaitu bakteri, dua jamur, ketiga tumbuhan hijau. Lalu ada komponen abiotik. Ada air, tanah, dan udara. Baik, sudah. Tepuk tangan untuk Mutiara. Nah, Ibu bahas kembali ya. Komponen abiotik itu kan ada apa saja, Mutiara? Abiotik. Abiotik itu yang komponen tak hidup. Ada tumbuhan hijau. No, tumbuhan hijau itu ada di biotik. Air. Air itu Ada air, Tanah. cahaya matahari, udara, batu, suhu, itu termasuk komponen abiotik. Nah, kalau komponen biotik itu benda yang hidup, komponen yang hidup. Nah, ada tumbuhan, hewan, manusia, rumput, burung, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Jadi nggak usah kebalik-balik lagi ya. Nah, untuk selanjutnya refleksi kita setelah mengerjakan tugas yang kalian agak salah-salah, terutama kelompok Neng. Nggak ingat ya apa yang Ibu bilang. Ibu bilang kelas 5 kerjakan yang mana, tapi dikerjainnya semua, tapi nggak apa-apa Neng. Dan kali lebih fokus ya Neng. Nah, refleksi hari ini Ibu mau nanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar untuk kelas 5? Wow, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar? Tidak buang sampah sembarangan. Tidak menebang pohon Sembarangan. Baik. Nah, cara menjaga lingkungan itu banyak sekali ya. Salah satunya yang Azmi tadi katakan, terus yang kata Neng tadi ucapkan, ada hemat energi, ada buang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau untuk kelas 4, Ibu mau nanya, apa manfaat kita menjaga lingkungan sekitar kita nih? agar lingkungan nanti bisa sampai ke anak cucu kita, biar dia tetap lestari gitu. Biar tetap lestari. Baik, keren Mutiara bisa menjawab. Nah, karena kita udah selesai, adakah dari kelas 5 untuk menyimpulkan, untuk kelas 4 bisa menyimpulkan? Jadi kita hari ini mempelajari ekosistem yang saling berhubungan dan saling membutuhkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita bisa membedakan komponen biotik, abiotik, dampak aktivitas manusia dan lain yang kalian tonton tadi di video. Semoga kalian simak semua dari video yang Ibu kasih tadi ya. Baik. Nah, untuk minggu depan, Neng boleh dengar ya. Jangan sampai salah tugas yang Ibu kasih nih. Kelas 5 itu ada soal di halaman 31, ada soal di situ, diskusikanlah juga. Jadi kalian jelaskan apa dari soal tersebut, kalian jelaskan. Minggu depan boleh kalian kumpulkan dan presentasikan. Paham? Untuk kelas 4 ada soal sebutkan dampak aktivitas manusia yang lain dari Ibu sebutkan tadi ya. Kan kita masih bilang masih banyak lagi kan? Iya. Jadi boleh kalian sebutkan dan cara menjaga lingkungannya ya. Baik, sudah? Sudah. Karena udah selesai dan pelajaran kita udah selesai, kita udah bisa menjawab soal LKPD yang Ibu berikan, kita bisa refleksi pertanyaan yang dari Ibu tanyakan langsung, bisa menyimpulkan. Kalian hari ini sangat keren. Tapi
itu aja ya. Terutama untuk kakaknya nih, malu lah sama adik kelasnya nih yang kelas 4. Iya, baik. Karena udah selesai waktunya, Ibu ucapkan terima kasih. Boleh, Neng, mimpin doa pulang. Setelah sebelum kita pulang, marilah kita mengucapkan doa kepercayaan dan terima masing-masing. Amin. Doa selesai. Baik, alhamdulillah karena pelajaran hari ini sudah selesai. Boleh kalian kemaskan buku-buku yang kalian punya, jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau hilang tanyain, nggak ada yang tahu. Nah, susah kan jadinya. Baik, boleh dari sini pulang hati-hati di jalan, jangan ada yang singgah kemana-mana.